kakak bolang telinga itu sudah mau pecah. Gara-gara kakak bolang goyang-goyang pecah-pecah. Kakak bolang? Kakak bolang senyum-senyum, kakak bolang sudah tambah kurus, saya cepat-cepat bertobat, kakak bolang tinggal 3 kali lonceng gereja. 3 kali lonceng gereja berdentung, kakak bolang, sudah innalillahi, rip, rest in peace. Tahu Bunda. Bagaimana Bunda, rest in peace, Bunda. Bang Dewa? Iya, Bang kakak Dewa, bolang. Iya, RIP. kakak bolang. Ini kayaknya brewoknya nyampe ke betis-betis kayaknya ini ya. Ini keren Enggak banget nyampe. ini. Coba kakak bolang pikir dulu. RIP, rest in peace. Betul tidak? Berbaringlah dengan damai. Bagaimana kau mau tidur dengan damai, baring dengan damai? Pas waktu kau mati, belum lagi kau masuk ke dalam yang lat itu malaikat bukan nangkir langsung tolak kau, itu bumi langsung tendang kau. Baru kau bertanya kan, Tuhan, kenapa saya tidak diterima oleh bumi? Jangankan oleh bumi, itu tanah saja melihat kau, sudah tercium bau babi ini, kayaknya tidak bisa ini mas. Jadi kakak bolang, kau cepat-cepat bertobat dari menyembah Tuhan yang terkutuk itu tidak boleh. Apa kakak bolang mau bilang? Iya, dia itu kan juga yang buat jahat. Kakak bolang mau bilang apa? Apa kakak bolang? Kakak bolang bilang apa? Beta sudah dengar lupung suara kakak bolang teriak. Lu laki-laki apa perempuan kah? Lu potong lu laki-laki kalau tidak bisa lu teriak. Apa kakak bolang kau bilang? Lupung mulut kayak ikan cupang, ikan koki. Ini kakak bolang kurang tenaga, 3 kali lonceng gereja lagi kayaknya ini. Mati sudah kok kakak bolang Bukan rest in peace lagi kau. Tidak ada tidur dengan damai. Bagaimana kau tidur dengan damai? Kau sembah manusia terkutuk. Daripada sesembah batu. Kakak bolang, kau pikir dulu. Kau pikir dulu di mana Islam sembah? Di mana sujud batu? Itu sudah jelas memang, faktanya sudah. Di mana? Di mana? Kalian menghadap Anda sujud ke mana? Kutanya dulu sama kau. Menghadap mana? Sujud ke batu dari kau lebih bagus punya batu atau punya manusia yang terkutuk? Menghadap mana? Itu benda mati loh. Kau salah. Tidak ada kami bilang batu. Kalau kau batu Saya di mana? Maling kundang dikutuk jadi apa? Kutanya, maling kundang dikutuk jadi apa? Menyembah. Sujud Di mana kami menyembah, kan? sujud? Mana? Kalau orang sujud kepada raja itu disebut menyembah atau tidak? Di mana kami sujud kepada batu? Loh, terbukti, sudah jelas. Di mana? Hah? Di mana? Di mana? Kalian beribadah sholat itu kemana? Sholat saya biasa sholat saya menghadap dinding. Dinding. Hah? Kebetulan Menghadap kadang dinding? anak saya di depan saya pada waktu sholat main-main. Iya, arahnya kemana? Kadang mana? Coba ambil si blodor itu. Nah itu tuh. Sini. Kalau Kristen nyembah maling. Karena Yesus pernah nyuruh maling. Yesus kan pernah maling kan? Di kristologi. Bentar. Yesus kan pernah maling kan? Ada kucing nih, ada kucing. Ini kadang ada kucing. Kau masuk TV lo. Sebentar dulu bolang. Tengok dulu kau masuk TV lo. 1,9 nengok kau lo. Iya. Kau kucing. Terkena kucing kue. Ya, kadang sholat aku. Kadang aku bolang, waktu aku sujud, kucing saya langsung di depan. Apakah berarti saya menyembah kucing? Itu kopung ayam itu kasih makan dulu. Apa? Lah saya tanya arahnya kemana kalian menyembah tadi? Sujud itu. Arah kiblat. Arah kiblat. Kiblat itu di mana? Kiblat itu artinya apa? Kiblat itu artinya apa? Kiblat itu artinya apa?
Ketik apa? Titik kan? Titik pusat Ketik apa? menyembah kan? Ketik apa? Kiblat itu apa? Kiblat. Daniel, yang dicari. Tahu dia tuh. Kiblat itu apa? Waalaikumsalam. Saudara muslim saya. Kiblat itu apa? Tadi bilang di rumah saya ini juga lagi apa? Lagi terjadi Kiblat itu pertengkaran. batu. Di mana kiblat itu batu? Batu nah? Hah? Di mana kiblat itu batu? Batu kan? Saya sudah bilang sama kau, Bolang. Setidaknya kalau kau memang jadi manusia tidak berakal, jadilah kau orang gila. Lebih Apa baik kan- orang apa kan gila arah kalau orang kiblat gila Anda? itu tidak dihisab, Bolang. Ya, daripada kau tidak gila, punya otak tapi tidak berakal. Apa beda kau dengan babi? Babi punya Nah, babi otak enak. tapi Kamu tidak kan ada sudah pernah akal. makan daging kamu kan sudah pernah makan kan? Tidak, Bolang. Begini, Bolang. Kamu kan sudah Babi pernah makan, punya kan? otak tadi tidak punya akal. Enak atau Kau tidak? Enak manusia atau tidak? punya otak harusnya punya akal. Kenapa pula Kamu kau kan sama sudah dengan pernah makan babi? kan? Kamu kan sudah pernah makan kan? Saya tidak tanya sudah pernah makan atau tidak. Kamu sudah pernah setidaknya, makan, kan? setidaknya Enak, kan? saya dulu tidak berakal, saya makan babi. Sekarang saya berakal, saya tidak makan babi. Loh enak. Masih kamu dulu bilang enak sekarang bilang tidak. Kan lucu. Coba kau jawab aja. Apa? Kau jawab. Jawab apa? Kiblat itu apa? Ya Ka'bah kan? Kiblat itu apa? Arah titik. Nah, udah tahu kau arah. Sekarang kiblat Iya, kau di kan? mana? Kiblat kau di mana? Kiblat kau di mana? Kiblat saya di semua tempat ada. Biasanya bisa jadi kiblat. Saya mau berdua ke kiri, ke kanan, ke belakang semua ada. Menghadap kemana tuh ada. Terus WC bisa jadi kiblat. Hah? WC bisa jadi kiblat nggak? Ese? Iya. Tidak. Kenapa tidak? Kau bilang bisa dari mana saja arah kiblat. Kau udah pernah lihat mata Susana? Gak jelas itu. Mendingan Naura, mendingan kamu keluar aja dari situ. Daripada kalian orang yang sudah mati, masa dipanggil-panggil terus di apa rindu-rindukan? Kau sudah melihat mata Susana? Orang yang sudah mati masa dirindu-rindukan? Kan gak jelas namanya itu. Kamu ngomong sama orang tidur, apakah itu orang itu bisa dengar? Kau zombie kenapa kau tuhankan? Zombie kenapa kau tuhankan? Yesus kan zombie kan? Bangkit dari kematian itu kan zombie kan? Kenapa kau tuhankan? Tidur, apakah orang tidur Weh, bisa dengar? kenapa zombie kau tuhankan? Yesus itu kan Nggak pernah masuk mati akal. bangkit. Orang yang bangkit dari kematian itu zombie. Kenapa kau tuhankan? Yesus kan zombie kan? Jawablah. Jawab dulu. Yesus zombie bukan? Itu kalian. Yesus zombie bukan? Hah? Yesus zombie bukan? Dulu ya. Bukan Pak De, bukan zombie dia. Apa? Mayat hidup? Bukan. Kalau zombie itu kan kalau bangkitnya bareng-bareng, itu zombie. Kalau bangkitnya sendiri itu namanya jomblo. Jomblo. Ayo, katanya Yesus bangkit dari kematian. Yang bangkit dari kematian itu zombie. Ayo, gimana? Yesus zombie kan? Ketuhankan kan? Ini dari tadi hujat-hujatan aja. Coba jawab dulu, Yesus zombie bukan? Woi, kalau kau bilang Yesus bukan zombie, berarti dia nggak bangkit. Zombie itu, kenapa kau tuhankan? Mantan mayat itu zombie namanya, ngerti? Kabur kau kan?
paling ngomong mampus kau. Halo, no comment. Agama apa bang? Islam, Kristen, Konghucu, Protestan, Hindu, Buddha? Agama. Kan? Agama apa bang? Agama. Kan keluar si babi. Babi. Kris, Sugi, Kristologi. Kenapa Muhammad bertompel dan berkelamin? Yang besarnya. Manusia wajar bang, ini kalau Tuhanmu berkontol tapi nggak pernah ngaceng, nah itu manusia apa itu? Terus kenapa kau sembah? Nabi Muhammad wajar berkelamin, Kenapa kau sembah dia? ya wajar Kenapa kau dia sembah? manusia 100%. Lah ini Tuhan katanya manusia 100%. Terus berkelamin tapi nggak pernah ngaceng, ini Tuhan apa ini? Tuhan kok letoy? Kenapa Itu Tuhan kok Muhammad letoy, nggak bisa ereksi nih, gimana? Oh Tuhan saya ereksi, wah berarti pernah ngeluarin pecuh Tuhanmu, wah gawat lagi. Hah? Sugi, Coba. Sugi, Apa? coba. Kalau gua tanya, lu bisa jawab nggak? Nggak bisa dong. Bisa. Asal usul kurban, lu tahu? Asal usul kurban tahu kan? Tahu dong. Iya. Kenapa pada saat kurban yang dikurbankan itu sapi sama kambing, sementara Ibrahim, kau tahu nggak mengorbankan apa? Domba. Bapak ini ke domba. Tuhan. Nah. Lah kenapa kau ngorbanin Tuhan? Ibrahim dan Islam ya itu Iya. bisa mengorbankan hewan. Domba Hewan. juga bisa di Baca Islam dulu, ngorbanin. baca. Bentar dulu aku Bukan jawab. dulu dalilnya. Islam juga bisa Bukan mengorbankan dulu domba, sapi, unta, Dalilnya dibuka dulu kerbau. kebenarannya. Bisa. Kebenarannya. Ini sekarang kok Tuhan kau korbankan, kau waras enggak? Woi, Enggak. kami mengorbankan hewan, ya itu Hewan karena kami dari mana? waras. Kalau kami Hewan dari gila, mana? maka yang kita korbankan adalah Tuhan. Nah itu gila namanya. Ibrahim Tapi selagi memang waras, mengorbankan kita apa? berkorban itu berupa hewan. Gitu Ibrahim kawan-kawan. berkorban apa? Berkorban hewan, dibilang Kenapa? penggantinya Nabi Ismail. Tadi mau ku jawab lah, karena kita waras. Kalau kita gila, apa ngorbanin Tuhan kalau kita gila? Gitu. Kenapa yang naik kayak gini semua ya? Coba teman-teman. Koprak semua ini, heran. Silakan yang Kristen, yang bisa open cam ya. Yang waras-waras dikit lah. Ah, kenapa kalian ini? Ibrahim mencontohkan korban domba, korban hewan, lo korban anak orang. Dikorbanin untuk apa? Untuk nebus dosa. Kalau untuk nebus dosa seharusnya nggak perlu norbanin anak orang. Cukup bakar tai sapi, selesai. Keluaran 29:14. Tai sapi dibakar untuk menghapus dosa, Yesus disalib untuk menghapus dosa. Kok sama? Kok sama? Oh bahaya itu. Berarti kita sedang menyamakan Yesus dengan tai sapi kalau gitu. Makanya kita nggak percaya Yesus itu disalib untuk menghapus dosa. Kita nggak percaya. Sukristo, Apa? jangan terlalu banyak cakap. Saya tanya, nabimu bisa menghapus dosa kah? Apa tuh? Nabimu bisa menghapus dosa kah? Nabiku nggak bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus Loh, dosa itu ini Tuhan. apa nih? Tunggu. Oke ya. Saya kasih kamu. Nabi Muhammad itu hanya sebagai perantara saja, dia mengikuti Nabi Muhammad maka terhapus dosanya. Gitu. Apa sih? Itu tadi Bang. Tai sapi bisa menghapus dosa. Yesus bisa menghapus dosa. Apa bedanya Bang?
Itu apa tuh? Apa tuh? Baca itu. Bacalah, baca. Baca. Kecil, bacalah. Baca, kau baca sendiri itu. Baca, baca, baca. Wahai kaum kami, penulis surat Nabi Muhammad yang mengajak pada agama Allah. Surah berapa ini, Bang? Itu Saya dia itu akan di situ mengampuni Allah. sebagai Bukan Nabi dosa-dosa Muhammad di situ. Gimana sih? Ayat sejelas itu kok. Dia di situ Allah itu. Bisa kan? Bisa baca kan itu? Iya, itu di situ Allah itu. Bukan Nabi Muhammad di situ. Lihat. Iya, wahai kaum kami, penuhilah Seruan apa? seruan Nabi Muhammad yang mengajak pada agama Allah dan berimanlah kepadanya. Nya di situ Allah, niscaya Dia Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Gitu loh. Dia siapa? Siapa yang berkata di sini? Yang berkata Allah. Hah? Allah lah. Gimana? Yang berkata siapa? Allah. Ih, congean atau gimana sih? Udah dijawab Allah kok. Masih juga congean Berarti- kok itu. Dari wahai itu sampai itu tuh sampai Itu Allah, Al-Quran itu Allah semua itu. seruan dari Nggak siapa? ada perkataan orang lain. Beda dengan Bible, ada Nah, perkataan ini cabulis, kan ada perkataan congor-congor sejarawan. sudah kalian itu. Kalau Al-Quran itu murni firman Allah, Bang. Beda dengan Bible. Kalau Bible itu perkataan cabulis pun Congor-congor masuk ke sudah. situ, Iya. Bang. Mhm. Ngerti? Paham? Nih saya kasih contoh ayat-ayat cabulis yang ditulis oleh cabulis itu. Beginilah firman Tuhan bahwasanya dengar dulu saya kasih ayatnya. Ya kan, berfirmanlah Allah kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan muda, yakni namanya Ohola dan Oholiba. Pada waktu masa mudanya bersundal di Mesir, di sana ia bersundal, susunya diperjamah-jamah. Nah, ini cabulis ini, Bang. Firman cabulis. Kalau di Al-Quran itu murni firman Allah, makanya kata-katanya indah semua. Tidak ada yang indikasi porno, tidak ada. Gitu. Ini Nora dapat di mana bolang ini? Kau pungut di mana nih, Tok? Orang ini. Bukan dongeng kan? Dongeng dia belum baca kitabnya, banyak dongeng di situ ini orang. banyak. Ini kalian tuh aduh, banyak dongeng. Ini kalau Disuruh ditunjukkan semua nangis ini ceritakan apa? Ini karanglah itu kitab karangan itu kitab. Ceritakanlah. Apa? Ceritakan apa? Apa orang ini? Dapat di mana ini, Tok Nora? Orang sakit kayak gini. Ya astaga. Itu tadi saya nanya sama Buku kamu. dongeng itu. Orang bangkit dari kematian zombie, kenapa kamu lari? Kau jawab dulu, kau punya PR sama saya. Itu. Dongeng. Orang yang bangkit dari kematian zombie bukan? Bertobatlah. Woi Bolang, Oi, udah main ini siaranmu Bolang? Bolang, aku tadi nanya sama kamu kenapa kamu lari? Orang bangkit dari kematian zombie bukan? Bolang, nggak tak kau jawab tadi, kau lari kau. Jawablah pertanyaanku, orang bangkit dari kematian zombie bukan? Woi Bolang, diem kau, nggak berani ngomong kau. Aja pada Bolang, pada yang lain aja ya. buanglah orang kayak gini. Apa-apa. Lain aja. Ini ada Bang Urel Kristen, Ari Mesianik Kristen. Turun pula dia, kabur pula. Bang Oan ini agamanya apa, Bang? Katolik atau Protestan, Abang? Protestan. Bang. Bisa open cam, Bang. Silakan kalau bisa open cam. Ari Mesianik juga kalau mau open cam silakan. Aku lagi tidur. Iya, karena kalau di sini diskusi Bang harus open cam, Bang. Pada Sugi ready open cam, Bang Dewa ready open cam. Kalau teman-teman Kristen ready, Ready dong. Ini aku semua karena ready open merokok cam. aja. Karena, iya, wajib open cam. Kita lagi ngudut ini, tapi kalau lagi mau diskusi itu open cam. Tap-tap layarnya, jangan lupa absen-absennya, tap-tap layarnya. Amankan dulu temanya itu, kasih normal dulu karena ini teman-teman Kristen banyak. Apa kayak Bang?
Iya, bisa open cam nggak? Oan. Udah saya undang itu, open cam. Ari Mesianik open cam. Mau yang merokok apa gitu? Bang, Suparman bisa Maksudnya, open cam. Like Suparman. bang, merokok nggak apa-apa kah? Jangan, nggak boleh ngudut, nggak boleh. Jangan ngudut. Nah itu, Bang Ari sudah open cam. Silakan Pak Desugi atau Bang Dewa. Silakan. Gimana Bang Oan, bisa open cam? Oke, di bawah dulu, nanti siap open cam baru naik. Suparman belum bisa open cam. FX Parman ini belum bisa open cam. Ya, Bang Ari apa yang mau ditanyakan? Iya, ngobrol sama Ari, silakan Bang Ari. Mau ditanya atau bertanya, Bang? Ini si Ari Tuhannya ini sunggokong. Sunggokong katanya. Gopong itu contoh aja. Nah, sama Bang Dewa, mantap, aku ngerokok dulu. Silakan Bang Dewa. Iya, Bang Ari, gimana? Bang Ari kabarnya? Sehat ya? Sehat Bang ya? Abang di sini, ya, Abang di sini sudah banyak yang namanya naik di koma-koma untuk berdiskusi. Tentu Abang sudah bisa yang namanya memilah dan memilih Mas Ari. Karena Dewa tahu juga, gitu kan, Mas Ari ini orangnya seperti apa. Memang tidak ada penghujatan sama Mas Ari. Gitu Mas. Tapi kenapa dalam hal ini Abang masih mempertahankan dengan yang namanya kesesatan Abang gitu Bang. Manusia itu yang namanya sesat, itu wajar Bang. Manusia tersesat, itu wajar. Tetapi kalau kita diam dalam kesesatan, itu suatu kebodohan Bang. Maka dari itu kita berpikir dari sekarang. Ya pertanyaan saya sesatnya di mana? Sesatnya di mana coba? Ya, Abang Tunjukkan menuhankan, sesatnya. baik. Abang menuhankan kepada manusia, Abang menuhankan yang namanya hawa nafsu Abang sendiri itu Bang. Abang Tuhannya siapa? Oh enggak begitu, enggak. Aku bertanya dulu. Kalau Tuhan jadi manusia bisa enggak Tuhan jadi manusia? Kalau berdasarkan dari kekuasaan Tuhan jadi manusia, apakah bisa? Bisa Bang. Tuhan jadi apapun juga bisa. Tetapi itu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena melanggar aturannya sendiri itu Bang. Kami di sini bukan mengatur Tuhan, tetapi Tuhan punya aturan sendiri Bang. Sesuai di dalam Maliaki 3 nomor 6, bahwa aku, Tuhan, tidak akan pernah yang namanya berubah. Ini sudah tidak bisa lagi Bang dibantah dalil itu. Itu Bang. Ya, yang berubah itu namanya dan kasihnya. Nama dan Tapi kasihnya. kalau wujudnya itu bisa berubah-ubah sesuka hatinya. Nah, itu Abang di sini mengklaim Abang berusaha untuk mengatur yang namanya Tuhan. Tuhan itu sudah jelas Bang. Begini Bang. Tuhan tidak Bang. mau yang namanya. Malaikat aja bisa berubah wujud, masa sang Oh, pencipta sepakat. nggak bisa? Sepakat Bang kalau malaikat. Sepakat. Malaikat bisa berubah wujud nggak? Bisa. Sepakat itu Bang. Sepakat. Tapi kalau misalkan Tuhan berubah, itu hal yang tidak mungkin Bang. Melanggar aturan ketetapannya. Kayak gini Bang. Begini Bang. Suka-suka Tuhan dong. Oh, kalau begitu selesai Bang diskusi Bang. Kalau suka-suka Wah. Tuhan. Berarti Nah, sekarang begini Bang. Bang. Begini udah Tadi berulang begini. Kalau Tuhan tidak bisa berubah jadi manusia, itu berarti Tuhan itu terbatas. Bukan Bang, kami tidak pernah yang namanya membatasi kekuasaan Tuhan Bang. Tetapi Tuhan itu sendirilah yang membatasi dirinya sendiri. Di dalam Islam Bang sudah jelas, di dalam Bible itu pun dikatakan sudah jelas. Dia membatasi dirinya dengan cara apa? Dengan cara apa dia membatasi Mengutus dirinya? utusannya. Beliau sendiri yang mengatakan bahwa aku Tuhan tidak mau disejajarkan dengan apapun juga. Aku Tuhan tidak mau disamakan dengan apapun juga. Kalau ada Tuhan yang disamakan Bang, itu bukan Tuhan Bang. Kalau Tuhan bisa dibayangkan, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau disamakan, disejajarkan dengan apapun juga. Itu jelas Bang.
tertulis di dalam kitab Yesaya, tertulis di dalam kitab Maliaki, dipertegas lagi di dalam Hosea 11 nomor 9 bahwa aku Tuhan bukanlah manusia. Ulangan 19 dikatakan bahwa aku Tuhan bukanlah manusia. Diulang beberapa kali itu sama Tuhan, Bang. Nah, dengan mengatakan seperti ini Tuhan kepada kami, itu artinya Tuhan itu bukan kami yang membatasi, tapi Tuhan itu sendirilah yang membatasi dirinya sendiri, Bang. Laisa kamisli sayun, bahwa Tuhan tidak mau disamakan dengan apapun juga. Selesai di situ, Bang. Ya, tetapi Kristen ini melanggar aturan yang diberikan oleh Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak akan pernah yang namanya berubah. Ketika abang mengatakan yang berubah itu namanya, tidak ada, Bang, pernyataan seperti itu. Tidak ada. Abang buka Maliaki 3 nomor 6. Buka dulu. Ada nggak di situ yang berubah itu namanya? Yang berubah itu adalah wujudnya? Nggak ada, Bang. Dijelaskan seperti itu. Abang sudah menentang kitab abang sendiri. Kalau misalkan Tuhan bisa berubah, artinya itu, Bang, Tuhan itu sendiri dia tidak konsisten dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Jelas di situ, Bang. Yesus utusan. Nggak begini, Bang. Ya. Nggak begini. Gimana? Karena tidak paham tentang kalau dalam Bible itu, kalau dalam Injil itu, dalam kitab suci Kristen itu saling melengkapi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, dan saling menjawab antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau mendalami Bible, kalau betul-betul mendalami Bible, di situ kita bisa tahu bahwa di Bible itu saling menjawab antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain, dan saling melengkapi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau abang bilang mengatakan melengkapi, itu bertentangan, Bang. Contoh, Bang Ari. Dengar dulu. Contoh, ada ayat yang mengatakan, Paulus mengatakan bahwa orang itu dibenarkan karena iman saja, tetapi ayat lain orang dibenarkan karena iman dan perbuatan. Itu dua-duanya itu tidak salah, dua-duanya benar karena saling melengkapi. Itu example-nya, contohnya. Bukan, Bang. Jadi, Bang, ajaran yang abang katakan tadi, orang dibenarkan itu karena iman. Orang Kristen itu tidak punya iman, Bang. Tidak ada yang punya iman. Dengar saya dulu bicara, kasih kesempatan, aku kasih tahu ya. Kalau memang paham betul tentang Bible itu saling menjawab antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, dan saling melengkapi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nah, begitu. Bang Ari, mau dijelasin mereka pun tidak bakalan mengerti mereka. Iya, tapi mau dikasih tahu mereka tetap mereka tidak akan mau terima, karena siapa sih yang tidak mau membela agamanya? Sebentar, Bang, ya. Kan kita bela agama masing-masing. Ketika abang, sebentar, Bang. Ketika abang mengatakan, Mateus, bisa diam dulu nggak? Sebentar aja ya. Nanti ada bagiannya. Ente open cam aja. Open cam. Nggak apa-apa. Dua-duanya saya lawan, nggak apa-apa. Open cam ente. Mateus. Gitu. Kalau nggak bisa open cam, turun. Sebentar. Orang Kristen aja ini banyak yang tidak paham. Nah, begitu. Baik. Saya lawan dua-duanya. Yang pertama, ketika statement abang itu ternyata di dalam Bible itu saling berhubungan satu sama lain. Justru, Bang, ya, antara perjanjian sebentar, Bang, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru bukan saling melengkapi, tapi saling bertentangan satu sama yang lain. Contoh kayak gini, Bang. Di dalam perjanjian lama dikatakan manusia melihat Tuhan, itu manusia itu akan mati. Di dalam datang perjanjian baru, manusia melihat Tuhan, Tuhan yang metong. Ini bertentangan tidak, Bang? Bertentangan. Di dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Tiba-tiba di dalam perjanjian baru dia datang sebagai manusia. Ini bertentangan tidak?